Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tutorial sistem penggerak industri. Pada pertemuan ini kita akan membahas modul 3, yaitu mengenai Modular Production System atau MPS. Baiklah. Ya, selanjutnya kita sudah mulai di modul 3 mengenai Modular Production System. Langsung saja ke pengertiannya. Modular Production System atau MPS merupakan sebuah mini plan yang dapat digunakan sebagai simulasi suatu sistem produksi. MPS terdiri dari beberapa station yang berbeda-beda. Beberapa diantaranya adalah distribusi station, sorting station, handling station, ada juga packing station. Masing-masing station memiliki prinsip kerja dan fungsinya tersendiri. Nah, MPS modul PLC Work Cell 38-120 dari feedback merupakan tipe MPS sorting station dengan menggabungkan distribution station, di mana pada MPS ini prinsip kerjanya adalah barang yang dibawa oleh conveyor akan dipilah sesuai dengan standar ketebalannya dan jenis barangnya. Pemilahan terjadi dengan dua jenis barang, yaitu bahan logam dan plastik. Ketika benda logam dan dengan ketebalan yang sesuai, maka benda logam tersebut akan dipilah. Yang selanjutnya barang tersebut akan didistribusikan. Hal yang sama terjadi pada benda berbahan plastik. Jadi pemilahannya sama seperti dan prosesnya sama seperti benda logam. Dan jika ketebalan tidak sesuai standar, maka barang tersebut dianggap sebagai barang reject dan tidak akan dipilah. Nah, pada gambar 3.1 ini merupakan gambar dari PLC FX Mitsubishi atau PLC yang digunakan. Merupakan PLC dari Mitsubishi dengan tipe FX. Dan ini modulnya. Dan selanjutnya membahas mengenai input pada MPS modul PLC Work Cell 38-120. Nah, inputnya itu ada berupa sensor optik, sensor induksi, dan sensor ketebalan. Sensor optik ya fungsinya sebagai sensor yang memanfaatkan pemantulan gelombang yang dipancarkan oleh dirinya sendiri. Dan sensor optik terletak melintang di samping conveyor untuk mendeteksi bahan atau produk yang melintas. Nah, itu fungsi dari sensor optik hampir sama. Jadi fungsinya ya deteksi barang juga. Tapi dia selain semua jenis benda yang dia bisa deteksi, pokoknya semua benda yang bisa itu berupa logam ataupun plastik. Selanjutnya ada sensor induksi. Sensor induksi adalah komponen yang bertugas untuk mendeteksi jenis bahan baku. Dengan menggunakan prinsip induksi, sensor ini mampu membedakan jenis bahan baku yang melintas, apakah bahan tersebut terbuat dari besi atau plastik. Dan jika sensor induksi ini hanya berlaku pada sensor yang terbuat dari besi. Selanjutnya sensor ketebalan. Sensor ketebalan ini merupakan yang digunakan untuk mengukur ketebalan bahan baku atau dari barangnya. Jadi di MPS ini ada 3 barang jenisnya, ada 2 jenis, itu logam dan plastik, dan ada 3 bentukan yang maksudnya satu itu paling tipis, itu reject juga dianggapnya, terus ada yang ideal atau standar, dan yang ketiganya itu besar, jadi juga dia dianggap juga reject bahannya. Dan selanjutnya ada pengamatan input PLC pada MPS ini. Nah, beberapa diantaranya ini merupakan input yang terpasang pada MPS-nya. Ada pas button, pas button stop sama pas button start. Terus ada input sensor, ada beberapa diantaranya fungsinya deteksi benda, tapi penempatannya yang berbeda-beda. Nah, jadi nanti jika ingin menggunakan atau mensimulasikannya, kalian tinggal gunakan alamatnya dari sini.
Selanjutnya ada output pada MPS-nya, yaitu yang pertama ada motor dan konveyor. Konveyor adalah lintasan gerak untuk menjalankan bahan baku dalam proses manufaktur. Konveyor digerakkan oleh motor berdasarkan instruksi dari PLC. Jadi si konveyor ini ya bakal aktif jika motornya aktif, karena motorlah yang penggeraknya. Kalau konveyor cuma sebagai alas penggeraknya. Terus di sini ada electrical plunger. Plunger merupakan komponen elektromekanik yang digunakan untuk mendorong atau menarik bahan atau produk. Plunger memberi sinyal listrik dari PLC dan mengubahnya menjadi gerak dorong atau tarik. Jadi di sini electrical plunger pada MPS modul Voxel 38120 ini fungsinya dapat sebagai pemilah, sebagai penahan benda juga. Nah, di situ fungsinya. Nah, selanjutnya ada penerapan output PLC pada MPS-nya. Nah, di sini juga ada beberapa output, ada solenoid, ada pressure dispenser, ada conveyor, ada base dispenser. Nah, untuk yang tadi dijelaskan itu ada pemilahan, ada penahan benda. Nah, untuk yang dispenser seperti ini ya biasanya digunakan untuk sebagai penahan outputnya pada MPS ini. Dan untuk yang Sol2 mana? Nah, ini solenoid for cut ini. Solenoid ini digunakan sebagai pemilah barangnya. Jika standar dia bakal dipilah. Dan setelah dipilah juga pemilahannya dibedakan antara pemilahan untuk barang yang sesuai logam atau sesuai dengan plastik. Nah, perlu ditekankan pengamatan dalam pemrograman sangatlah penting. Guna dari pengamatan sendiri adalah untuk mempermudah kita dalam memasukkan program yang akan dibuat dan agar program sesuai dengan instruksi yang diinginkan. Jadi sebelum kita membuat rangkaian program ya kita harus nentuin dulu alamatnya, pengalamannya dulu, jangan langsung asal masukin. Biar nanti ada kesinambungan antara program sama alat yang dipasang pada MPS-nya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa percobaan, yaitu ada 2. Nah, di sini kalian gunakan, di sini kan diperintahkan pada GX Developer. Kalian gunakan dulu di FX Simulator, baru dipindahin ke GX Developer. Nah, pada gambar 3.4 percobaan pertama itu penggunaan sensor sebagai pemutus. Jadi sensor ini ada 2 fungsinya. Dia bisa juga sebagai pemutus, dan juga di percobaan kedua pada gambar 3.5 ini penggunaan sensor sebagai penghubung. Dia juga dapat sebagai penghubung atau pengaktif untuk input mengaktifkan. Nah, sebagai pemutus ini maksudnya untuk meng-off-kan rangkaian. Untuk penghubung ini untuk meng-on-kan atau mengaktifkan suatu rangkaian. Nah, selanjutnya kita akan langsung mulai ke percobaannya. Simak videonya. Ya, sekarang percobaan kita gunakan, langsung saja kita gunakan GX Developer. Dan untuk percobaan kalian nanti gunakan saja FX Simulator, lalu kalian pindahkan ke GX Developer dengan alamat yang sesuai dengan di FX Simulator untuk yang percobaan. Baiklah, langsung saja yang pertama kita masuk ke percobaan pertama untuk menggunakan sensor sebagai pemutus. Pertama kita buka GX Developer, kita tunggu dulu. Nah, langsung saja new project, lalu pilih, karena versi seriesnya itu kita jenisnya itu FX2U. Nah, seperti di modul kita lihat.
FX2U, maka kita pilih PLC seriesnya FX CPU dan PLC tipenya FX2N. Oke, lalu pilih program tipenya ladder. Oke. Nah, kita langsung saja masukkan programnya sesuai dengan gambar 3.4. Nah, X7 kita gunakan input X7, X6 dan X14 sebagai inputan dan outputnya Y3 dan Y12. Berarti X7 langsung saja ketik X7 dan pilih kontak NO sebagai input. Lalu pemutusnya kita gunakan X6 dengan kontak NC dan outputnya kita gunakan Y3, yaitu conveyor atas. Selanjutnya pilih Y3, kita latching kontak NO. Nah, dipanelkan kan. Nah, selanjutnya yang bagian bawah X7 di seri dengan X14 dihubungkan dengan Y12 dan di latching. X7 langsung saja. Oke, lalu pilih X14 dan kontak NO dan outputnya Y12. Y12 kita latching. Dan langsung saja kita cek di simulasinya. Ya, pada percobaan kali ini kita akan mengaktifkan conveyor atas dan conveyor bawah dengan satu inputan, yaitu ketika PB on atau PB start ditekan, maka conveyor atas dan conveyor bawah akan aktif. Dan ketika benda logam terdeteksi oleh X6, maka conveyor atas akan berhenti. Dan ketika X14 mendeteksi sebuah barang, baik itu logam ataupun plastik, maka conveyor bawah akan berhenti. Mari kita lihat. Ketika PB start ditekan, nah, pertama kita lihat benda logam terdeteksi oleh X6 dan conveyor atas atau Y3 berhenti. Dan yang bawah, ketika X14 mendeteksi suatu barang, maka Y12 atau conveyor bawah berhenti. Diulangi lagi, ketika PB start ditekan, X6 mendeteksi barang, maka conveyor atas berhenti. Dan ketika X14 mendeteksi barang, maka conveyor bawah berhenti. Ya, selanjutnya setelah kita menggunakan sensor sebagai pemutus, dan di sini kita gunakan sensor sebagai penghubung. Dilihat pada modul kita terlihat X6 menyalakan Y3. Setelah itu sorry, ada kekeliruan mungkin. Tidak. X6 ini memang digunakan untuk mengaktifkan outputnya. Jadi langsung saja bisa digunakan X6 lalu dipemutuskan oleh X0 Y3. Oh iya, sorry, ada kesalahan. X-nya ini X7, maksudnya X7. Lalu di sini ada X6. Nah, di sini juga X0, kontak NC. Nah,
Angkanya yang benar seperti ini, jadi nanti pada analisis percobaannya kalian gunakan yang ini ya. Lalu di convert. Lalu setelah itu di write to PLC. Biasa kita dalam keadaan stop, lalu pilih parameter proses program dan execute. Lalu kita tunggu sampai programnya selesai. Di transfer. Jadi nanti input pertama ini X7 ya. Yang digunain itu pas button start, bukan langsung X6. Jadi kalian agar bisa melihat bagaimana cara si sensor itu mengaktifkan sebuah output. Kan sebelumnya itu sensor itu ketika aktif dia sebagai pemutus. Nah, di sini dia sebagai pengaktifan dari sebuah output. Jadi diubah jadi X7. Dan maaf, di modul terjadi kesalahan. Oke, sudah 100% dan komplit. Nah, berikutnya silahkan langsung melihat video simulasinya pada video berikut ini. Ya, pada percobaan ini kita harus mengetahui bahwa ketika PB on atau PB start ditekan, maka Y3 atau konveyor atas akan aktif. Dan ketika sensor X6 ini mendeteksi benda logam, maka konveyor bawah akan aktif dan rangkaian tersebut akan berhenti ketika PB stop ditekan. Baik, langsung saja. Ketika PB on ditekan, ketika PB on ditekan, nah konveyor atas akan aktif. Dan ketika X6 deteksi logam, kita lihat X12 atau konveyor bawah akan aktif dan akan berhenti konveyor atas dan bawah ini ketika pas button stop ditekan. Nah, sekali lagi ketika PB on ditekan dan X6 deteksi rangkaian atau mendeteksi logam, maka Y12 atau konveyor bawah akan aktif dan di stop dengan menekan PB stop.